sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Bersyukur kita bisa bertemu kembali. Spesial hari ini kita akan perdana bersama-sama launching untuk program kita, konten kita yang terbaru dari GBI Bondowoso, TGIF. Kalau bahasa Indonesianya TGIF. Thanks God, It's Friday. Jadi acara ini, konten ini kita akan spesial mulai sebulan sekali di hari Jumat, premiernya kita launching. Dan saya berharap kita bisa sama-sama mengalami Tuhan, sama-sama diberkati dari konten yang sangat singkat ini, bisa memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa membagikannya, bisa share kepada sahabat, rekan-rekan kita yang lain, biar sama-sama kita diberkati mengalami Tuhan. Semangat mengalami Tuhan, biarlah Allah menjadi sumber kuat kita di tengah-tengah segala yang terjadi. Masa-masa kesesakan, masa-masa ketidakpastian, tapi Tuhan tetap pasti bagi kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat Tuhan, secara khusus buat kita yang ada di GBI Bondowoso. Nah, hari ini kita akan sama-sama kita launching program kita yang baru, konten kita yang baru dengan tema yang luar biasa ya. Kita punya acara ini Thanks God, It's Friday. Kalau bahasa Inggrisnya TGIF atau bahasa Indonesianya TGIF, biar gampang diingat sama rekan-rekan semua. TGIF lah ya. Acara kita launching di setiap hari Jumat, setiap sebulan sekali. Nah, ini acara kita, konten kita yang baru. Saya mau tanya dulu nih sama Bapak dan Ibu Gembala kita, untuk acara kita yang baru ini kesannya gimana sih? Pak Johan dulu, Pak. Ya, saya bersyukurlah apa yang kita bisa lakukan untuk melayani jemaat, kita lakukan. Mungkin nggak harus dalam bentuk ibadah seperti biasa. Kiranya acara yang singkat ini juga bisa memberkati jemaat. Itu saja dari saya. Oke, Bu Heni, monggo Bu. Saya bersyukur kalau acara ini bisa berjalan, bisa dimulai. Biar ini boleh menjadi sesuatu yang baik untuk membekali rohani kita, mengisi rohani kita dengan semua hal yang positif di tengah-tengah keadaan yang saat ini tidak baik. Oke, simpel jelas ya buat kita. Nah, hari ini kita akan bahas tema kita khusus ya, tentang menjadikan Allah sumber kekuatan kita. Nah, sehubungan dengan dunia sedang mengalami pandemi yang luar biasa ya. Bahkan bukan hanya pandemi, tapi krisis yang terjadi buat semua yang dari dunia ini. Bahkan kalau kita bahas lebih sedikit lagi tentang jemaat kita, pasti berdampak lah ya buat jemaat di mana kita ada. Nah ini yang saya pengen tanya dulu, apakah benar ya dampaknya ini terjadi enggak buat secara khusus buat keluarga kita, sahabat kita di GBI Kolonel Sugiono Bondowoso ini terjadi enggak? Nah ini kan pas pakarnya, narasumbernya ada nih langsung ini. Nah, monggo Pak Johan, apa memang berimbas kepada jemaat kita enggak? Iya, secara umum imbas tentunya ada ya, karena memang kita biasanya kan pertemuan ibadah ya, di ibadah raya, kemudian kita mengadakan doa-doa korporat, komunitas sel, itu kan kita kumpul. Nah, dengan adanya pandemi kita tentunya juga tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena bukan hanya kita tunduk pada peraturan pemerintah, tetapi tentunya kita juga dengan penuh kesadaran kita menyadari bahwa itu perlu dan baik buat kita untuk kita berjaga-jaga untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita biasa lakukan sekarang diganti dengan online, ya masih menolong lah, meskipun tentunya akan berbeda ketika kita secara fisik bisa bertemu secara langsung. Ya karena memang kita ada
kasih yang begitu kuat di antara jemaat ya, sehingga memang terasa jadi berbeda seperti itu. Imbasnya mungkin lebih banyak ke sana. Tapi saya melihat secara umum sih mereka tetap bersemangat. Itu mungkin dari saya. Monggo Bu Heni. Bagi jemaat pasti berasa imbasnya ya, apalagi mereka yang memiliki usaha, ada yang buka toko, ada yang buka bengkel, bertambah sepi. Tetapi mereka punya iman yang kuat kepada Tuhan. Mereka punya semangat. Mereka percaya bahwa di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan tetap turut bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Satu lagi yang imbasnya terlalu kentara atau kerasa, bahwa biasanya kita kalau ketemu berinteraksi di gereja sebelum ada COVID-19 ini, kita bisa cipika-cipiki, terus salaman, berpelukan, tapi sekarang itu semua tidak bisa lagi. Jadi ini imbas yang terlalu berasa banget ya. Jadi datang tuh hanya sudah memakai masker, kita tidak bisa lihat wajah-wajah jemaat yang tersenyum di balik masker tersebut, dan salaman pun harus dibatasi, bahkan menggunakan sikut atau kaki ya. Tapi ini adalah imbas secara fisik ya. Tapi secara kerohanian kami sangat salut kepada jemaat GBI Bondowoso bahwa mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Walaupun situasi di luar seperti apapun, seburuk apapun, mencekam seperti sekarang ini, tapi mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap mengutamakan Tuhan. Terbukti pada saat sebelum PPKM kemarin, kami sudah mengadakan ibadah onsite selama 8 bulan. Mereka tetap setia hadir beribadah setiap minggunya walaupun dengan prokes yang ketat yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Itu dari saya. Nah, kalau kita berbicara soal pandemi ini kan kecemasan yang terjadi, bahkan ketakutan ini kan bahkan dampaknya buat kita semua jemaat yang ada ini. Ya mungkin kalau mau dipikir sampai mungkin, waduh kalau kena ini gimana ya, sampai mungkin resikonya mati dan segala macam. Nah, ini untuk menghadapi ya situasi ini, untuk kita menghadapi kecemasan, ketakutan ini mohon dari Bapak dan Ibu Gembala kita untuk memberi pencerahan lah. Firman Tuhan apa sih yang buat kita untuk bisa kita ngerti bahwa situasi ini jangan sampai kita terlalu larut dan ketakutan itu melanda pikiran kita, menguasai kita. Silakan Pak Johan. Ya, sebenarnya ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Oleh kesempatan ini saya sampaikan Mazmur 118 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi dengan ayat ini tentunya kita sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, gentar dengan apapun, karena Tuhan sudah menjadi keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan seperti ini, mari kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mengandalkan kepintaran kita sendiri, tetapi mari lebih baik kita mendekatkan diri pada Tuhan, intim bersama Tuhan. Kita punya waktu banyak di masa pandemi ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami rasa aman, tentram, dan itu akan menguatkan kita, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa secara khusus, juga menaikkan pujian penyembahan bagi Dia. Saya rasa itu yang paling ideal untuk kita lakukan di saat-saat seperti ini. Itu mungkin dari saya. Silakan Bu Heni, dilanjut Bu. Kalau dari saya, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa saat seperti sekarang ini adalah kita back to Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali membaca Alkitab dengan lebih sungguh-sungguh, merenungkan Alkitab dan melakukan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab tersebut. Karena hanya dengan itu, Alkitab atau firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat kita. Kita dapat lebih sungguh-sungguh mengetahui bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Sambil kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita ada, kita sehat, itu semua karena perlindungan Tuhan. Mari saya juga mengundang jemaat, ayo jangan berhenti untuk membaca Alkitab. Terus tingkatkan kerohanian kita, terus tingkatkan fokus kita kepada Tuhan. Kita membangun kerohanian kita agar kita tidak menjadi manusia yang lemah, bahkan menjadi manusia yang kuat. Itu aja Pak ya. Oke, berarti memang harus yang dipikirkan bukan masalah, tapi firman, supaya pikiran ini
terlatih bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, menjadi kekuatan kita. Yang kalau dipikir masalah ya mumet jadinya, pasti ya stres dan akhirnya ketakutan mencekam kita ya pasti. Ya, Nah yang terakhir ini buat kita jemaat supaya kita mengerti ya di tengah-tengah situasi krisis ketakutan ini, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi ini, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, apa yang harus kita buat bagi sesama kita? Silakan Bapak dan Ibu diberi waktu. ya, jadi kalau dari saya tentunya selain kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menghibur mereka, kita bisa memberikan semangat kepada mereka, kita bisa meluangkan waktu bercakap-cakap mungkin menggunakan telepon, WhatsApp, bahkan video call sekarang kita bisa lakukan agar mereka tetap ada persekutuan, ada tetap fellowship dengan kita. Selain itu kalau kita tahu ada di antara saudara kita, jemaat yang mungkin terdampak dari COVID ini, apakah itu dari sisi kesehatan atau mungkin juga masalah ekonomi, ya sebisa mungkin kita bisa lakukan dengan penuh kasih untuk menolong mereka, meringankan mereka, sehingga kita sebagai satu keluarga nyata bahwa kasih kita itu diwujudkan khususnya di dalam situasi yang sulit seperti sekarang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan Bu Heni. Kalau dari saya, kita harus meningkatkan kasih kita yang mula-mula. Kita harus lebih saling mengasihi lagi kepada sesama kita. Pandemi membuat kasih kita hilang, pandemi membuat kasih kita pudar. Jadi kadar kasih kita itu berkurang. Semua orang berlomba-lomba memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka menimbun vitamin, menimbun bahan-bahan makanan, apapun ditimbun bagi yang memiliki uang tentunya ya. Nah, ini berimbas tidak baik kepada orang-orang yang tidak memiliki uang dengan banyak gitu. Jadi, mari kita mulai kembali kepada kasih yang mula-mula, tentunya kasih Tuhan. Ya, kita tingkatkan kasih kita mengasihi sesama kita dengan lebih lagi, memperhatikan mereka, memberikan kasih kita kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita, khususnya bagi jemaat atau teman-teman di sekitar kita yang terpapar COVID-19 saat ini. Biarlah mereka tetap merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan penyakit yang sedang mereka alami. Oke, jadi kasih itu bukan hanya di bibir saja, tapi dilakoni ya, harus dilakukan. Kita bertolong-tolong menanggung beban sesama kita. Justru saat kita memberi, kita akan diberi oleh Tuhan. Oke, setuju dengan Bapak dan Ibu Gembala kita. Nah, ini sebelum kita selesai nih ya, saya pengen statement closing dulu dari Pak Johan dan Bu Heni. Untuk tema kita hari ini, konten kita pertama kita launching hari ini di tengah-tengah pandemi yang terjadi buat kita semua, dan biarlah ini menjadi berkat dari statement closing Bapak dan Ibu Gembala kita. Silakan Bapak dan Ibu. Ayo. Dari saya untuk jemaat Bondowoso juga jemaat yang melihat konten ini, mari kita saling mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita menjadikan Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita satu-satunya. Karena dengan itulah kita bisa membangun kerohanian kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Percayalah, ini akan happy ending dengan caranya Tuhan dan dalam waktunya Tuhan. Amin, amin. Pak Johan, monggo Pak. Ya, kalau saat ini saudara mengalami kelemahan atau mungkin jenuh, rasa tidak ada jalan keluar, andalkan Tuhan. Karena Allah sumber kekuatan kita, percayalah bahwa badai ini pasti berlalu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Oke, terima kasih Pak Johan, Bu Heni, dan juga tentunya kita harus terapkan protokol kesehatan, taat pada peraturan yang ada. Jangan sampai kita lalai, ya, jangan sampai kita nanti karena kelalaian kita menyalahkan Tuhan. Ya, supaya kita belajar sama-sama. Terima kasih Pak Johan, Bu Heni buat acara kita hari ini. Thanks God, it's Friday. Kita launching di setiap hari Jumat, sebulan sekali. Tapi saya berharap Bapak Ibu rekan-rekan tidak hanya nonton di hari Jumat, bisa sebarkan kepada yang lain, sahabat kita, rekan kita, jemaat kita yang lain. Mungkin kenalan kita di mana saja bisa menjadi berkat buat mereka semua. Nah, saya percaya ini akan memberkati kita semua. Bahkan bukan hanya hari ini, next kita akan membuat banyak lagi hal-hal yang dari Tuhan, biar itu menjadi bekal buat kita, membuat kita mengerti bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup menguatkan kita semua. Oke, terima kasih buat narasumber kita hari ini, Pak Johan, Bu Heni. Terima kasih banyak buat supportnya, buat
kebenaran firman Tuhan dibagikan buat kita, buat hal-hal yang mendorong kita supaya berbagi kasih, menolong sesama, dan terlebih kita boleh mengalami Tuhan bersama-sama di tengah situasi ini. Terima kasih buat semua ini hari ini. Sama Pak Yan, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yan. Terima Tuhan Sampai berkati. ketemu di momen berikutnya. Tuhan memberkati.